Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali untuk adik-adik TKR ya. Kita akan masuk ke mata pelajaran PMKR. Ini di kelas 3 ya, untuk kelas 3, yaitu tentang pemeriksaan blok silinder ya. Ini adalah salah satu subbab yang nantinya ada di ujian kompetensi, yaitu di bidang overhaul ya. Setelah kemarin kita membahas tentang pemeriksaan kepala silinder, kali ini kita akan membahas pemeriksaan blok silinder. Oke ya, apa saja? Kita langsung saja ya. Pemeriksaan blok silinder meliputi: 1. Ada pemeriksaan keretakan. Yang nomor 2, ada pemeriksaan kerataan blok silinder. Dan yang nomor 3, ada pemeriksaan lubang blok silinder. Nah, ini nanti akan dibagi lagi menjadi 3 ya. Pemeriksaan lubang blok silinder meliputi: 1. Ada keausan, yang kedua ada keovalan, dan yang ketiga ada ketirusan. Oke, kita langsung saja. Nomor 1, pemeriksaan keretakan blok silinder. Secara visual, periksa blok silinder ada atau tidaknya keretakan. Oke, saya kasih contoh di sini. Ada gambar yang pertama ya. Di sini terdapat atau tidaknya keretakan itu bisa dilihat secara visual ya. Ini akan nampak ya. Ini bukan retak lagi, tapi ini pecah ya. Untuk gambar nomor 2, ini mungkin yang dinamakan dengan retak ya. Ini bagian atas dan ini bagian dalam. Oke, saya kasih lingkaran merah agar lebih jelas lagi ya. Nah, jika kasusnya seperti ini, maka kesimpulan yang perlu kalian isi yaitu blok silinder perlu diganti. Baik, kita lanjut yang nomor 2. Ada pemeriksaan kerataan blok silinder. Ini sama seperti kalian memeriksa kerataan permukaan kepala silinder kemarin ya. Ada 2 alat yang kita perlukan, yaitu filler gauge dan strike edge atau mistar baja. Oke, kita lihat dulu gambar yang di bawah atau sebuah sketsa dari permukaan blok silinder ya. Untuk melakukan pemeriksaan kerataan blok silinder, kita mengikuti titik yang dikasih angka 1 secara mendatar ya, di pinggir ya. Nomor 2 juga bersebelahan. Nomor 3 ada pinggir sisi yang pendek ini ya. Nomor 4 berlawanan dengan nomor 3. Kemudian nomor 5 secara menyilang, dan nomor 6 ini berlawanan dengan nomor 5. Baik ya, untuk mempermudah kalian dalam memahami gambar yang di bawah ini, silahkan atau mari kita saksikan video bersama-sama. Ya, setelah kita mempersiapkan filler gauge-nya, kemudian letakkan posisi strike edge atau mistar baja di atas permukaan blok silinder. Kemudian ukur celah yang terdapat antara permukaan blok silinder dengan mistar baja menggunakan filler gauge. Oke, kita ukur secara poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian catat hasilnya di lembar kerja kalian atau job sheet kalian ya. Oke, di titik 1 kita cari celahnya. Kemudian di titik 2 kita ukur celahnya. Setelah selesai kita catat agar tidak lupa. Kemudian masuk ke titik 5 ya. Kita ukur celahnya. Kemudian yang terakhir ada di titik nomor 6. Kemudian kita ukur dan catat hasil pengukuran. Guys, misal kita sudah melalui tahapan-tahapan tersebut, kemudian kita sudah isi ya hasil pengukuran. Ini saya isi dengan angka misal aja ya, untuk mempermudah kalian dalam pemahaman ya. Saya isi ini hasil pengukurannya. Setelah mengisi hasil pengukuran, silahkan ambil nilai yang terbesar terlebih dahulu ya. Kita udah dapatkan nilai yang terbesar yaitu 0,05. Kemudian kita bandingkan dengan nilai standar daripada kebengkokan maksimum blok silinder. Kebengkokan sama kerataan ini sama ya, yaitu nilainya 0,05 mm. Sedangkan nilai hasil pengukuran kita untuk yang tertinggi adalah 0,05 mm. Maka kesimpulan yang perlu kita isi adalah silinder blok masih bisa digunakan. Baik, kita masuk ke
poin 3 yaitu pemeriksaan lubang blok silinder nanti akan meliputi 3 titik, yaitu keausan, keovalan, dan ketirusan. Kemudian alat yang digunakan adalah diarbol gig ya. Ini saya kasih materi ini semisal diarbol gignya sudah kita set, sudah kita kalibrasi ya. Mungkin Bapak Ibu guru kalian sudah menjelaskan, atau di lain kesempatan saya akan membuatkan video khusus tentang mengkalibrasi diarbol gig. Oke, perhatikan gambar yang ada di layar ya. Di sini saya akan memberikan sebuah garis atau penanda untuk mempermudah kalian dalam memahami 3 titik ini ya, 3 poin ini. Yang pertama, perhatikan arah samping. Saya akan memberi garis berwarna merah. Jadi dia sejajar dengan panjang mesin ya. Kemudian kita akan kasih titik ini atau garis ini dengan istilah sumbu Y. Kemudian arah yang pendek atau lebar, sisi lebar daripada mesin ini kita kasih garis warna biru. Kita beri nama arah aksial dan kita beri titik atau sumbu X. Ingat-ingat ya, merah atau menyamping itu Y, yang arah ke aksial itu sumbu X dengan warna biru. Ingat-ingat ya. Oke, kemudian ketika kalian sudah memahami ini dari pandangan atas, kemudian kita akan melihat sebuah silinder ini dari pandangan samping. Kita nanti akan melakukan pengukuran di 3 titik, yaitu di titik top, middle, dan bottom. Nah, nanti saya tidak akan menggunakan top, middle, dan bottom istilahnya. Saya akan menggunakan titik A, B, C. Nah, untuk A adalah atas, B adalah tengah, C adalah bawah ya. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian pengukuran keausan blok silinder. Baik ya. Oke, kita lihat dulu untuk videonya bagaimana cara pengukuran daripada diameter blok silinder terlebih dahulu. Kita mulai dari titik yang atas atau A ya. Kalian ukur dan amati jarum yang ditunjukkan oleh diarbol gig ya. Oke, setelah itu kalian akan mendapati sebuah angka ya. Semisal ini adalah nilainya 81 untuk titik A, 81,02 untuk titik B, kemudian 81,2 untuk titik C ya. Setelah arah ini kita balik yang berlawanan, yaitu arah Y atau X ya. Ini gambarnya X ya. Kemudian catat juga hasil pengukuran. Nah, setelah itu kita sudah dapati angka K ini, kita masukkan ke dalam worksheet, job sheet, atau istilahnya lembar kerja yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Kemudian kita catat hasilnya untuk pengukuran samping atau Y ya. Ini warna merah ya, kita catat di bawah. YA atau yang paling atas adalah 81,04. Untuk YB untuk tengah 81,04 juga ya. Ini kebetulan sama semua ya, antara A, B, C, D sumbu Y-nya ini nilainya sama ya. Ini warna merah ya. Kemudian untuk arah aksial atau X ya, ini yang biru ini ya, kita dapati angka yang dimulai dari atas adalah 81,01, untuk tengah adalah 81,02, dan untuk bawah adalah 81,02 juga, sama dengan titik tengah ini ya, antara bawah dan tengah sama. Nah, kita bisa mengambil ya nilai yang terbesar di 2 sumbu ini ya. Kita ambil nilai yang terbesar ya. Untuk mengisi kesimpulannya kita ambil ini di Y ada 81,04 dan di X ada 81,02. Besarannya mana? Ya, besaran yang 81,04. Kemudian kita bandingkan dengan standarnya ya. Standarnya yaitu 80,728 mm. Kemudian kita bandingkan. Nah, ini adalah diameter maksimum. Berarti apa kesimpulannya? Iya, hasil pengukuran menunjukkan nilai yang melebihi ambang batas atau nilai diameter maksimum dari lubang silinder ya. Maka kesimpulannya adalah blok silinder perlu pengeboran kembali.
ini contoh pengukuran di satu silinder ya. Silahkan lakukan pengukuran tersebut di keempat silinder nanti ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin nomor B, yaitu pengukuran ketirusan blok silinder. Sebelum kita melakukan pengukuran ketirusan blok silinder, kita perlu tahu dulu itu ketirusan itu apa. Ketirusan sendiri merupakan bentuk keausan silinder bila dilihat dari bagian samping ya, antara diameter silinder pada bagian atas dan pada bagian bawah akan terjadi ketidaksamaan ukuran sehingga bentuk silinder akan menjadi tirus. Besarnya perbedaan ukuran ini akan menunjukkan besarnya ketirusan yang terjadi pada silinder. Oke, kita gambar dulu. Nah, semisal contoh ya, garis titik-titik ini ya, ini adalah gambar di mana blok silinder itu masih posisi normal ya. Ini blok silinder kita lihat dari posisi samping atau arah samping ya. Kemudian kita ambil pengertian dari ketirusan sendiri, yaitu ada perbedaan ukuran diameter silinder pada bagian atas, ini ya atas ya, dengan pada ukuran diameter bagian bawah silinder ini ya. Maka dia akan membentuk sebuah tirus seperti ini. Nah, karena diameter ini semakin lama digunakan akan bergesekan dengan piston, maka ukurannya akan semakin berubah atau aus dan melebar ya. Kemudian ketirusan itu yang mana? Ketirusan itu adalah perbedaan nilai atas dan nilai bawah. Berarti otomatis yang ini ya, yang saya kasih tanda warna merah ya. Inilah yang disebut dengan tirus. Oke ya. Kita menggunakan data yang tadi, data untuk mengukur keausan ya. Kemudian untuk mempermudah ini, kita buat dulu sebuah tabel ya di sini. X ada XA seperti ini, B dan C. XA kita masukkan ke sini, Y kita masukkan ke sini. Kemudian untuk mengukur tirus rumusnya gimana, Pak? Untuk mengukur tirus ya, nilai XA, nilai yang atas, diameter yang atas itu dikurangi dengan diameter yang bawah ini. Atau Y, posisi Y kita nilai A dikurangi dengan C untuk mempermudah aja ya. Nilai A dikurangi dengan C, maka akan terjadi selisih ya, sebenarnya selisih antara nilai A dan nilai C. Oke, saya tulis secara lengkap ya. Berarti XA nanti akan dikurangi dengan XC, kemudian YA kemudian akan dikurangi dengan YC ya. YA di sini akan dikurangi dengan YC. Oke, kita hitung. Untuk sumbu X, XA-nya yaitu 81,01 dikurangi 81,02. Selisihnya berapa? Terdapat selisih yaitu 0,01 mm. Untuk Y, YA-nya berapa? 81,04. Kemudian YC-nya berapa? Yaitu 81,04 juga. Maka hasilnya yaitu 0 mm ya, sama ya. Kemudian kita cari atau ambil batas maksimal sebuah ketirusan lubang silinder ya. Semisal contoh ini data ya, dimana ketirusan maksimalnya adalah 0,10 mm. Maka kita lihat nilai hasil penghitungan tadi yaitu 0,01 mm, sedangkan batas maksimalnya adalah 0,1. Maka kesimpulan yang perlu kalian isi adalah blok silinder masih bisa digunakan. Seperti itu ya, mudah ya. Oke, kita masuk ke poin nomor 3, yaitu pengukuran keovalan blok silinder. Sama seperti ketirusan, kita perlu tahu dulu apa itu keovalan. Keovalan adalah bentuk keausan silinder mesin jika dilihat dari bagian atas ya. Kalau tirus tadi itu kan kayak gelas, kita lihat dari bagian samping ya, atau bagian pinggir itu bentuknya seperti gelas ya. Nah, sedangkan keovalan nanti kita akan melihat silinder dari bagian atas. Silinder yang normal pasti akan berbentuk lingkaran yang sempurna, berarti nilai X dan Y itu sama ya jika dilihat dari atas. Namun ketika terjadi keausan di salah satu silinder,
bentuknya pun akan berubah menjadi oval. Oke, kita gambar terlebih dahulu. Garis putus-putus ini menunjukkan bentuk silinder yang normal, berarti nilai X, panjang X dan panjang Y itu sama. Berarti ini lingkaran yang sempurna ya. Karena selalu digunakan atau lama digunakan, maka lubang silinder akan semakin melebar atau aus karena bergesekan dengan piston. Maka terjadi perubahan bentuk di lubang silinder, yaitu semakin oval ya. Oval yaitu nilai titik, kedua titik ini jaraknya berapa ya. Nah, itu yang disebut dengan keovalan. Kita akan mencari jarak yang terjadi antara standar yang masih normal dengan perubahan yang telah terjadi di antara sumbu X atau sumbu Y nya ya. Kayak kita masih menggunakan data yang sama ya. Jadi data ini akan digunakan untuk 3 pengukuran, yaitu keausan, ketirusan dan keovalan. Oke, sama. Untuk mempermudah kita bikin tabel dulu ya, seperti ini ya, sama seperti di ketirusan tadi ya. Untuk rumusnya bagaimana? Untuk menentukan nilai 2 titik ini, jarak 2 titik ini bagaimana? Yaitu menggunakan, kita ukur atau kita cari selisihnya antara titik XA ya, A ini dikurangi dengan posisi titik YA, BX atau XB dikurangi dengan titik YB, sama juga nilai XC dikurangi dengan Y. Secara umum rumusnya yaitu selisih antara X dan Y atau selisih panjangnya X dan Y. Itu rumusnya ya untuk keovalan ya. Baik, kita ukur satu persatu ya. XA dikurangi YA, 81,01 dikurangi 81,04, maka ketemu nilai 0,03 mm ya. Kemudian selisih antara XB dan YB yaitu 81,02 dikurangi 81,04, ketemu selisih 0,02 mm. Terakhir yaitu selisih antara XC ya dikurangi dengan YC yaitu 0,02 mm. Kita cari dulu standarnya, standar keovalan maksimum ya, yaitu 0,10 mm. Nah, kita cari nilai yang tertinggi di sini yaitu 0,03. Berarti kesimpulannya yang perlu kita isi adalah blok silinder masih bisa digunakan. Mudah ya, jangan bingung ya. Oke, itu saja yang perlu kalian ingat. Nanti ketika ujian praktek kalian tidak akan mengalami kebingungan ya. Oke, sekian saya akhiri. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.